Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Yuke Yuliana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Yuk kita simak beberapa contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Ada dua cara dalam membandingkan dua besaran, yaitu yang pertama dengan mencari selisih dan yang kedua dengan mencari hasil bagi. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut dalam menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis. Untuk contoh soal yang pertama, harga telur Rp10.000 per kilogram. Saat ini harga telur naik 6/5 dari harga semula. Berapakah harga telur per kilogram sekarang? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita tuliskan dulu perbandingan harga telur naik berbanding harga telur semula, yaitu 6/5. Maka harga telur setelah naik perbandingannya adalah 6/5 dikali harganya 10.000. Nah, maka cara penyelesaiannya 10.000 kita bagi 5, hasilnya adalah 2.000. 2.000 kalikan 6, hasilnya menjadi 12.000. Jadi, kita tuliskan kesimpulannya, harga telur sekarang adalah Rp12.000. Nah, seperti itu untuk contoh yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua. Uang Andi lebih 15.000 dari uang Indah. Perbandingan uang Andi dan uang Indah 8/5. Tentukan banyak uang masing-masing. Nah, penyelesaiannya di sini selisih perbandingannya karena di sini diketahuinya uang Andi lebih dari 15.000 dari uang Indah. Artinya 15.000 ini adalah selisih ya antara uang Indah dan uang Andi. Nah, di sini kita cari selisih perbandingannya. 8 dikurangi 5, hasilnya 3 bagian. Nah, kita cari sekarang untuk uang Andi terlebih dahulu ya. Uang Andi. Nah, untuk perbandingannya, perbandingan untuk Andi yaitu 8 ya. Jadi 8/3 kali 15.000. Nah, hasilnya 15.000 dibagi 3, 5.000. 5.000 dikali 8 jadi 40.000. Nah, kemudian uang Indah sekarang. Untuk uang Indah berarti 5/3 kali 15.000. Nah, 15.000 dibagi 3, 5.000. 5.000 dikali 5, hasilnya jadi 25.000. Nah, jadi kita pakai kesimpulan ya. Biasakan setelah selesai menyelesaikan soal esai itu harus pakai kesimpulan ya. Jadi uang Andi adalah 40.000 dan uang Indah adalah Rp25.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada bentuk-bentuk perbandingan. Bentuk perbandingan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah perbandingan senilai atau ada juga yang menyebutnya perbandingan seharga ya.
Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, jika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita akan membeli satu ikat rambutan itu harganya Rp5.000 misalnya ya. Nah, jika kita akan membeli 5 ikat rambutan, nah otomatis uang yang akan dikeluarkan juga akan bertambah. Satu ikatnya 5.000, kalau 5 ikatnya menjadi 25.000. Jadi semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan. Nah, salah satunya seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya untuk lebih jelas. Yang pertama, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, penyelesaiannya kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan nanti membuat perbandingannya ya. Nah, di sini kan diketahuinya memerlukan 3 liter bensin, berarti banyak bensin. Kemudian di sini berapa jarak yang ditempuh? Berarti tabel yang kedua adalah jarak yang ditempuh. Nah, di sini untuk 3 liter bensin memerlukan jarak untuk menempuh jarak 24 km. Nah, berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Di sini berarti jarak yang ditempuhnya ditanyakan. Nah, boleh dimisalkan dengan variabel ya. Kita misalkan dengan A. Nah, gitu. Lalu kita buat perbandingannya. 3/45 jadi ke bawah seperti ini sama dengan 24 per A. Nah, setelah ini kita kalikan silang. 3 kali A, lalu 24 dikali 45. Kita tuliskan di sini. 3 kali A sama dengan 24 dikali 45. Nah, lalu A sama dengan 24 dikali 45 dibagi 3. Jadi A sama dengan, nah, di sini kita harus cerdik ya, mana yang bisa dibagi. Nah, dalam hal ini kalian harus hafal perkalian dan pembagian karena ini sangat dibutuhkan sekali perkalian dan pembagian untuk perhitungan seperti ini ya. Nah, kita bagi saja ini 24 dan 3 ya. 24 dibagi 3 adalah 8. 8 dikali 45 hasilnya adalah 360. Nah, lalu kita buat kesimpulan. Jadi jarak tempuh untuk 45 liter bensin adalah 360 km. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Sini. Jika harga 5 buah buku tulis adalah 11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut? Nah, di sini juga sama ya. Di sini berarti tabelnya banyak buku dan harga buku ya. Di sini kan 5 buah buku tulis artinya jumlah ya, banyak buku. Kemudian di sini adalah Rp11.000, berarti itu harganya ya. Kita tuliskan di sini untuk 5 buah buku tulis, di sini 5 buah. Harganya adalah Rp11.000. Kita tuliskan 11.000. 2 lusin. Nah, 2 lusin ini kita rubah dulu ya di sini. 2 lusin itu satu lusinnya 12, berarti kalau 2 lusin 2 dikali 12 jadi 24 buah.
Nah, kita tuliskan di sini 24 buah. Berapa harganya? Kita misalkan lagi dengan A. Boleh ya, bebas misalkannya dengan huruf apa atau variabel apa, bebas ya. Nah, kemudian kita tuliskan perbandingannya. 5/24 sama dengan 11.000 per A. Sama ya, kita kalikan silang di sini. 5 kali A sama dengan 11.000 kali 24. Nah, jadi A-nya 11.000 dikali 24 dibagi 5. Nah, coba kita bagi dulu 11.000 dibagi 5 berapa? Hasilnya adalah 2.200 ya. 11.000 dibagi 5, 2.200. Kemudian kita kalikan 4. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah 52.800. Nah, kita tulis kesimpulannya. Jadi harga 2 lusin buku tulis adalah 52.800. Nah, seperti itu ya. Untuk yang berikutnya yaitu perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sekarang harga cabai sedang naik ya, cabai rawit sedang naik. Nah, jika harga cabai itu naik, berarti peminatnya akan turun. Tapi sebaliknya, jika harga cabainya turun, berarti peminatnya akan bertambah. Nah, jadi seperti itu perbandingan berbalik nilai ya. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, di sini caranya sama seperti pada perbandingan senilai tadi. Kita buat tabel untuk memudahkan. Nah, di sini diketahui banyak kambing dengan banyak hari ya. Kita tulisnya di sini banyak hari saja. Banyak kambing itu 30 ekor. Di sini kita tuliskan 30 ekor untuk persediaan makanannya selama 15 hari. Nah, di sini jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, artinya dari 30 ekor lalu dijual 5 ekor, berarti sisanya tinggal 25 ekor ya. Di sini tuliskan 30 dikurangi 5, hasilnya 25 ekor. Nah, ini untuk berapa hari? Nah, kita misalkan saja dengan H ya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, nah, salah satu dari kedua perbandingan ini kita harus balik perbandingannya. Kita balik yang ini saja ya. Kalau perbandingan senilai 30/25 sama dengan 15 per H. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, yang sebelah kanannya kita balik. Jadi H/15. Seperti itu kita tuliskan ya. 30/25 sama dengan H/15. Hati-hati di sini. Di sini sering salah ya. Sering salah karena tidak dibalikan dulu. Kemudian ini langkahnya sama. Kita kalikan silang. 25 kali H sama dengan 30 dikali 15 ya. Nah, kemudian H-nya 30 dikali 15 dibagi 25.
Nah, ini semuanya kelipatan 5 ya. Kita bagi 5 saja. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian ini 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, jadi sisanya tinggal 6 kali 3 yaitu 18. Nah, lalu kita buat kesimpulan hasil akhirnya. Jadi persediaan makanan itu akan habis selama 18 hari. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk soal yang kedua, untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Ini juga sama ya. Kita buat dulu tabelnya, karena di sini yang diketahuinya adalah waktu dan kecepatan rata-rata, maka kita buat tabelnya waktu dan kecepatan. Di sini waktunya untuk 5 jam, itu kecepatan rata-ratanya 72 km per jam. Nah, di sini berapa waktu yang diperlukan? Berarti ditanyakan ya, kita misalkan dengan T. Nah, kecepatan rata-ratanya adalah 80 km per jam. Nah, setelah itu jangan lupa kita beri tanda dulu di sini agar perbandingannya dibalik. Nah, setelah ini kita tuliskan perbandingannya. 5 per T sama dengan 80 per 72 ya. Lalu kita kalikan silang. T kali 80 sama dengan 5 dikali 72. Jadi T-nya 5 dikali 72 dibagi 80. Nah, ini kita bisa bagi 8 ya. 72 dibagi 8 hasilnya 9, 80 dibagi 8 hasilnya 10. 5 kali 9, 45 dibagi 10 jadi 4,5. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi waktu tempuh yang diperlukan adalah 4,5 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa penjelasan untuk contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat dipahami ya. Itu tadi merupakan beberapa penjelasan dari contoh soal. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.